Kali ini saya akan mewawancara salah satu narasumber. Beliau atau dia ini eh, mahasiswa UIN dari psikologi, dengan nama Arik Bintang. Kita akan menanyakan perihal apa yang dia tahu mengenai Islamophobia ini. Saudara Arik Bintang, eh, saya mau bertanya, apa yang Anda tahu mengenai Islamophobia? Kalau yang saya tahu mengenai Islamofobia sendiri ya itu suatu fenomena tentang anti-Islam gitu. Biasanya baik di Indonesia ataupun di Barat sebenarnya terjadi. Cuman kalau kita mau ambil contoh yang dekat mungkin di Indonesia ya yang banyak contohnya kayak beberapa suku yang nonis itu ada yang cukup anti dengan Islam gitu. Bahkan mereka membenci secara terang-terangan di media sosial gitu. Contohnya seperti itu kalau yang saya tahu. Tapi kan kita tahu kalau Islamophobia ini dampaknya tuh besar di luar Indonesia ya, terutama di AS gitu. Apalagi setelah konflik adanya, setelah kejadian 9/11 gitu. Menurut Anda nih, mengenai peristiwa tersebut, dari sudut pandang Arik Bintang ini gimana? Kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, ya kembali lagi kalau misalnya 9/11 kan pada akhirnya juga kejadian yang nyata walaupun eh disebabkan karena apanya mungkin banyak konspirasi atau teori liarnya. Tapi ya kalau kita di luar kita konteks ngomongin 9/11 sebenarnya banyak juga aksi terorisme yang dilakukan oleh teroris-teroris berkedok Islami. Mungkin itu juga salah satu hal yang bikin Islamophobia ini tetap banyak. Cuman ya balik lagi, yang nama itu kan yang nama organisasi teroris ya tetap teroris gitu loh. Bahkan teroris pun nggak memandang agama sebenarnya, karena banyak juga teroris dari agama lain seperti itu. Cuman ya bukan berarti kita juga harus mengeneralisir kebencian juga, karena kalau misal kita mengeneralisir kebencian otomatis orang-orang Islam pun pasti punya alasan juga untuk membenci Kristen dengan dosa-dosa masa lalunya yang bisa digeneralisir gitu loh, seperti itu. Pertanyaan terakhir, eh, sebagai umat Muslim, Arik Bintang melihat Islamophobia ini sebagai apa ya? Sebagai fenomena seperti apa sih? Apa yang kita harus lakukan sebagai umat Muslim gitu menanggapi Islamophobia? Ya kalau dari sudut pandang saya sendiri ya kan sesuai dengan ini ya perkataan Rasul ya, kalau misalnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin atau kebaikan untuk alam semesta ya. Kita juga harus berusaha untuk mencerminkan hal tersebut gitu loh. Kalau misalnya Islam itu adalah hak rahmatan lil alamin, dengan cara kita membantu, maksudnya kita melakukan toleransi ke agama lain seperti tidak memaksa orang-orang non Islam untuk masuk Islam, walaupun ya yang namanya yang namanya menyebarkan agama Islam ya menyebarkan gitu, tapi ya kita tidak memaksa dan kita juga menunjukkan nilai-nilai kebaikan Islam gitu kepada semua orang tanpa memandang agama mereka. Itu sih yang paling penting. Oke, terima kasih ya Bintang. Sekarang saya akan mewawancara nih salah satu teman saya dari Unjani. Dia prodi apa? Hubungan internasional. Hubungan internasional dengan nama Fajril. Boleh dikasih tahu nggak ini nih? Nih, Buktinya. oh bukti. Buktinya anak Unjani. Aku anak injenir ya. Benar ya? Jangan lihat IPK-nya. Jadi, Udah belum? Jadi kali ini saya akan nanya nih, berhubung prodinya punya sangkut paut dengan isu-isu kontemporer gitu ya. Jadi saya mau nanya mengenai isu Islamophobia di geopolitik atau di fenomena zaman sekarang ya, kontemporer. Jadi apa yang Pak Fajril tahu nih terkait Islamophobia ini? jadi kalau menurut saya ya, Islamophobia itu sesuatu yang dikonstruksi oleh suatu sistem supaya
kita itu supaya orang-orang takut dengan budaya Islam. Misalkan awal mula terjadinya awal mula sebenarnya udah lama, tapi awal mulai banyak diketahuinya itu adalah ketika pasca 9/11 di New York. Setelah itu dikonstruksilah narasi kalau Islam itu merupakan agama teroris. Jadi seperti budaya-budaya pakaian misalkan yang paling sederhana seperti abaya, baju-baju dari Arab kayak gitu, itu dikonstruksi narasinya supaya orang-orang itu menjadi takut gitu. Baik. Tapi kalau menurut sudut pandang Fadil sendiri terkait fenomena atau tragedi 9/11 ini, pendapat Fadil itu gimana? Ini sebagai sebuah apa gitu? Sebuah fenomena apa sebenarnya 9/11 ini? 9/11 kalau dalam HI itu dia udah masuk fase globalisasi ketiga, di mana landscape di mana bentuk sistem internasional itu mulai berubah di sistem pengamanan, karena kan sebelumnya perang dingin, di masa perang dingin itu US udah kelihatan kalau mereka itu negara yang kuat, tapi gara-gara ada tragedi 9/11 ini akhirnya mereka diragukan lah keamanan dari negara Amerika Serikat ini, karena berhasil diserang oleh Al-Qaeda itu. Dan menurut saya benar atau enggaknya itu kejadian, apakah ada sabotase, apakah ada konspirasi dari dalam kayak gitu, itu bukan menjadi masalah besarnya sih ya, tapi setelah itu karena yang dibangun oleh Amerika Serikat setelah itu adalah agama Islam yang disalahkan gitu. Jadi daripada untuk menutupi narasi kalau Amerika Serikat itu merupakan militer yang gagal dalam mempertahankan keamanan udaranya terutama, dia membangun narasi bahwa Islam itu merupakan agama teroris supaya narasi Amerika Serikat negara yang lemah itu tertutup. Tanya terakhir, last question. Menurut Fadil, sudut pandang Fadil, bagaimana sebagai umat Muslim ini, kita sebagai umat Muslim menanggapi fenomena Islamophobia ini? Kalau dari sebagai umat Muslim kan nggak terlalu ini sih, kayaknya kita mungkin bukan menerima ya, nggak usah terlalu bereaksi seperti ini harus dilawan, tapi yang penting kita udah bisa menganggap itu tuh hal yang salah gitu, narasi itu salah, dan adapun kita harus ngapain, kita harus ya kita sebisanya aja, misalkan lewat sosial media ataupun nggak usah terlalu mikirin kayak harus berbuat yang benar-benar berimpact. Oke, terima kasih Fajril. Kesimpulan dari dua narasumber yang telah saya wawancara, yang pertama saudara Atang, dia melihat bahwasanya Islamophobia ini memang lahir atas dasar bencinya umat non-Muslim terhadap keislaman atau terhadap agama Islam. Sedangkan menurut Fajril sendiri, Islamophobia ini lahir atas dasar kegagalan Amerika Serikat terhadap keamanan udara, yang mana merekonstruksi sosial
merekrutisasi sosial sehingga umat Islam lah yang menjadi kambing hitam atas peristiwa 9/11. Mungkin segitu video atau ya video mengenai pendapat-pendapat Gen Z terhadap Islamophobia ini. Saya ucapkan terima kasih.